Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Asbia dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi etika dalam diskusi dan musyawarah sebagai tugas mata kuliah etika Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat atau kebiasaan. Secara umum, etika adalah sistem nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang ataupun lebih. Tujuannya adalah untuk bertukar pikiran, gagasan, atau informasi mengenai suatu topik tertentu. Dalam diskusi, setiap pihak bebas menyampaikan pendapat untuk memperluas wawasan atau mencari pemahaman bersama. Dan musyawarah berasal dari kata Arab yaitu syawara yang berarti berunding atau berembuk. Musyawarah adalah suatu sikap, upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna untuk mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah hal yang dianjurkan dan diperintahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai hal yang terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam proses musyawarah, orang-orang yang terlibat berbagi pandangan untuk mencapai kesepakatan. Prinsip ini sangat berguna dalam memecahkan masalah karena membantu mendengarkan berbagai pendapat dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan semua pihak. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah, bahkan menjadikannya sejajar dengan keimanan, sholat, dan zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syuram bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat tersebut sudah jelas Allah sangat menjunjung tinggi dan memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk selalu bermusyawarah dalam pengambilan keputusan seksama. Yang selanjutnya yaitu etika dalam bermusyawarah dan berdiskusi. Di dalam berdiskusi ataupun bermusyawarah, ada etika dan adab yang harus diperhatikan untuk mengikuti musyawarah atau diskusi tersebut. Yang pertama ada niat yang ikhlas. Di dalam bermusyawarah kita harus memiliki niat atau hati yang ikhlas, karena jika hati kita tidak ikhlas, bisa saja musyawarah itu tidak berjalan dengan lancar karena hati kita yang tidak ikhlas. Dan yang kedua yaitu ada menghormati pendapat orang lain. Di dalam musyawarah maupun berdiskusi, sudah pastinya kita berbagi pendapat antara satu sama lain dan satu orang dengan yang lainnya. Pasti dan memungkinkan pendapat kita dengan pendapat orang lain berbeda. Dan di dalam etika berdiskusi ataupun bermusyawarah ini, kita harus menghormati pendapat orang lain itu, meskipun pendapat mereka dengan kita sendiri berbeda. Dan yang ketiga, berbicara dengan santun dan lemah lembut. Di dalam melakukan musyawarah, kita harus menjaga lisan kita untuk selalu berbicara dengan santun dan lemah lembut, supaya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita bicarakan terhadap orang lain mengenai pendapat kita tidak menyinggung ataupun menyakiti satu sama lain karena nada suara atau cara bicara kita. Dan yang keempat, ada tidak memaksakan pendapat. Dalam berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain untuk sama seperti pendapat kita, karena sudah menjadi hal yang biasa atau lazimnya di dalam bermusyawarah, pendapat kita dengan orang lain pasti berbeda, karena tujuan dari musyawarah ini pun untuk mendapatkan satu suara atau satu mufakat. Dan yang nomor 5, ada mengutamakan kepentingan bersama. Sama halnya dengan tujuan dari musyawarah ini, yaitu untuk mendapatkan satu keputusan bersama. Dan di dalam etika bermusyawarah ini mengutamakan kepentingan bersama, jadi tidak mementingkan diri sendiri, mengeluarkan pendapat misalnya hanya untuk menguntungkan diri sendiri saja tanpa memikirkan
satu sama dengan yang lainnya. Dan yang keenam, ada menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Di dalam etika bermusyawarah ini, seperti yang tadi dikatakan, sudah pasti adanya perbedaan pendapat antara kita dengan orang lain. Jikalau pendapat kita berbeda dengan yang lain ataupun tidak sama, kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain agar sama dengan kita, yang memungkinkan atau bisa menimbulkan perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu keputusan berdasarkan musyawarah adalah tanggung jawab bersama. Karena tujuan musyawarah ini pun yaitu untuk mendapatkan satu keputusan dan menjadikan keputusan terakhir yang diambil dalam musyawarah ini menjadi kesepakatan bersama dan juga menjadi tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya, ada beberapa larangan yang harus kita lakukan saat melakukan musyawarah ataupun diskusi. Yang pertama yaitu ada membangga-banggakan diri. Di saat melakukan musyawarah, kita tidak boleh membangga-banggakan diri kita dengan pendapat kita. Merasa pendapat kita paling benar sehingga membangga-banggakan diri. Dan yang kedua, marah yang tak terkendali. Di saat beradu pendapat ataupun pendapat kita berbeda dengan orang lain, sehingga kita tidak suka dengan pendapat orang lain dan marah yang tidak terkendali. Sedangkan dari musyawarah ini pun bertujuan untuk mendapatkan satu suara untuk keputusan bersama dan kepentingan bersama, sehingga kita tidak bisa mementingkan diri sendiri kita dengan keinginan atau pendapat kita sendiri, apalagi merasa paling benar. Yang ketiga, ada ghibah dan fitnah. Di saat melakukan musyawarah maupun diskusi, kita tidak boleh melakukan ghibah apalagi fitnah. Fitnah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat beradu pendapat satu sama lain, kita bukannya mendengarkan pendapat orang lain tapi malah bergibah. Itu sangat dilarang saat melakukan musyawarah. Dan yang keempat, ada debat kusir. Debat kusir adalah debat satu sama lain yang tidak ada ujungnya. Saat beradu pendapat, kita tidak bisa merasa paling benar sehingga berdebat dengan pendapat orang lain atau satu sama lainnya merasa paling benar, yang pada akhirnya musyawarah tidak terlakukan tapi malah berdebat sampai atau menghabiskan waktu yang menjadikan waktu sia-sia hanya karena berdebat yang tidak ada habisnya. Yang selanjutnya yaitu ada etika pasca musyawarah atau etika yang harus dilakukan setelah musyawarah disepakati. Yang pertama yaitu ada tawakal. Ketika musyawarah telah disepakati atau sudah mendapatkan hasil, kita harus menyerahkan hasil dari musyawarah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa dari keputusan itu sudah sangat benar. Dan yang kedua yaitu ada komitmen atau istiqomah, menjalankan hasil keputusan bersama meskipun berbeda dengan pendapat pribadi sebelumnya. Jikalau dari hasil pendapat musyawarah itu berbeda dengan pendapat kita harus tetap yang tadi pertama tawakal dan tetap istiqomah, tidak merasa tidak dihargai ataupun yang intinya tetap berkomitmen dengan satu sama dengan yang lainnya meskipun pendapat kita berbeda dari hasil musyawarah itu. Dan yang ketiga ada memaafkan, karena yang sudah pasti di dalam musyawarah adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, ataupun terjadi perdebatan yang mungkin adanya sakit hati karena perbedaan pendapat ataupun dalam terjadinya musyawarah itu. Kita harus bisa memaafkan setelah musyawarah itu selesai. Dan yang selanjutnya ada manfaat musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilakukan untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah atau sepihak, karena musyawarah dilakukan untuk mendapatkan satu keputusan sesama. Jadi pendapat yang sudah dirundingkan antara berkelompok itu adalah hasil keputusan bersama yang sudah dipikirkan dengan baik-baik. Jadi musyawarah pun dilakukan karena untuk mendapatkan keputusan yang baik ataupun tidak sepihak. Dan yang kedua, mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Yang sudah pasti musyawarah tidak dilakukan dengan sendirinya dan dilakukan dengan banyak kelompok ataupun orang. Sehingga dari musyawarah tersebut secara tidak langsung kita menjaga tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Terakhir yaitu kesimpulan. Musyawarah di dalam Islam adalah ibadah. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari mufakat yang dicapai, tapi dari sejauh mana adab dijunjung tinggi selama prosesnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.